Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Kaila Nur Aziza, Saya sendiri Latifah Mulia Magra. Saya sendiri Ulfa Mailani. dengan judul video kami yaitu Guru Hebat Mengelola Kelas Hebat, Mengubah Ruang Kelas Monoton Menjadi Iklim Belajar Dinamis. Selamat menyaksikan. Halo sahabat guru hebat di seluruh Indonesia. Pernahkah kalian masuk ke dalam ruangan kelas di sekolah dasar lalu melihat siswa menunjukkan sikap seperti mengantuk, menopang dagu, mengobrol sendiri, atau bahkan mulai mengganggu teman sebelahnya? Sebagai pendidik, seringkali kita secara spontan langsung melakukan tindakan kuratif atau mencap mereka sebagai siswa yang malas atau tidak fokus belajar. Namun, mari kita lakukan refleksi mendalam bersama-sama. Coba perhatikan gambar kelas di samping saya ini. Apakah kondisi fisik ruangan kelas seperti ini terlihat familiar di mata kalian? Ya, ini adalah potret umum sebagian besar sekolah dasar di Indonesia, di mana tata letak meja dan kursinya itu diatur secara konvensional, yaitu berbaris lurus, kaku, dan semuanya dipaksa menghadap ke depan kelas. Ditambah lagi dengan kondisi dinding kelas yang kosong melompong, sepi, tanpa ada sentuhan dekorasi edukatif sedikit pun. Secara teori manajemen kelas, pengaturan kondisi fisik yang monoton seperti ini adalah pemicu utama jenuhnya psikologis anak. Pola bangku tradisional ini mengunci interaksi siswa, menciptakan suasana yang kaku, lalu mempertegas metode teacher center, di mana guru menjadi satu-satunya pusat perhatian. Akibatnya, iklim belajar itu menjadi pasif, dingin, dan memicu timbulnya perilaku-perilaku menyimpang dari siswa di kelas. Pertanyaannya, apakah ruang kelas kita harus selamanya mengurung potensi anak dalam kekakuan seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita perluas cakrawala kita dengan mengintip bagaimana tata kelola fisik ruang kelas sekolah dasar di berbagai negara maju luar negeri, seperti yang terlihat pada gambar di samping saya ini. Ada perbedaan paradigma yang sangat mencolok. Di sana, ruang kelas tidak dianggap sebagai tempat duduk yang statis, melainkan sebuah lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif. Pertama, dari segi tata letak bangku. Mereka jarang sekali menggunakan formasi barisan lurus. Formasi bangku sengaja dibuat bervariasi. Ada kalanya berbentuk kelompok-kelompok kecil untuk memicu kolaborasi antar siswa. Lalu ada berbentuk huruf U atau tapal kuda agar semua mata bisa saling bertatapan secara setara atau bahkan formasi melingkar. Yang kedua, perhatikan estetika dinding kelasnya. Dinding kelas tidak dibiarkan bisu. Di sana, dinding dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana apresiasi. Hasil kreativitas siswa, baik itu berupa gambar, puisi, tugas matematika, hingga target belajar mandiri mereka dipajang dengan rapi dan penuh warna. Nah, secara teoritis, penciptaan iklim belajar yang kaya visual ini menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi atau sense of belonging pada diri anak. Ketika hasil karya mereka dipajang, anak akan merasa diakui, dihargai eksistensinya, dan secara otomatis memicu motivasi intrinsik di dalam diri mereka untuk datang ke sekolah dengan perasaan bahagia dan penuh semangat. Melihat perbandingan tadi, mungkin muncul keraguan di benak kita. Sekolah kami kan fasilitasnya terbatas, mana mungkin bisa meniru sekolah luar negeri yang mewah. Tunggu dulu, disinilah peran esensial dari seorang guru hebat, di mana manajemen kelas fisik dan penciptaan iklim belajar yang inklusif sama sekali tidak diukur dari mahalnya fasilitas, melainkan dari tingginya kreativitas dari seorang guru. Kami memiliki dua strategi praktis, preventif dan ekonomis yang langsung diterapkan di sekolah dasar Indonesia saat ini juga. Strategi pertama yaitu fleksibilitas tata letak meja dan kursi. Guru tidak perlu mengubah posisi bangku secara permanen. Jadikan pergeseran bangku sebagai bagian dari aktivitas seru bersama siswa. Jika hari ini agendanya adalah kerja kelompok, luangkan waktu 2 menit di awal kelas untuk mengajak siswa menggeser meja secara berkelompok. Jika besok agendanya adalah mendengarkan cerita atau presentasi, ubahlah menjadi bentuk tapal kuda atau huruf U. Fleksibilitas ini akan membuat suasana kelas selalu terasa segar dan tidak membosankan.
Strategi kedua yaitu hidupkan dinding kelas dengan dinding apresiasi. Jangan biarkan dinding kelas menjadi kosong. Guru cukup bermodalkan tali rami murah dan jepitan kayu atau kertas manila sebagai alas. Setiap kali selesai melakukan penugasan kelompok atau individu, ajak anak-anak menempelkan hasil karya mereka di dinding tersebut. Ini adalah cara termurah untuk menciptakan ruang kelas yang estetik, edukatif, sekaligus humanis bagi anak. Kesimpulannya, manajemen kelas sejati bukan sekedar tentang kemampuan guru dalam membungkam kegaduhan atau mendisiplinkan siswa dengan kaku, melainkan tentang bagaimana seni seorang guru dalam menata kondisi fisik dan menghadirkan iklim belajar yang aman, nyaman, serta berpihak sepenuhnya pada kebutuhan murid. Langkah kecil kita dalam mengubah tata letak bangku dan menghias dinding kelas hari ini adalah investasi besar bagi masa depan pendidikan anak bangsa. Saya Latifah Mulia Marza. Saya Kayla Nur Aziza. Saya Ulfa Mailani. Mari bersama menjadi guru hebat demi mengolah kelas hebat. Sampai jumpa.